kita akan belajar tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa buka halaman 127 untuk untuk soal-soal cerita penjumlahan di halaman 127. Nah, sekarang perhatikan soal cerita berikut ini. Di perpustakaan sekolah terdapat 281 buku pelajaran dan 226 buku cerita. Berapa jumlah buku seluruhnya? Tadi kita sudah membaca ya soal cerita nomor 1. Nah, di situ keterangannya adalah 281 buku pelajaran dan 226 buku cerita. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah buku yang ada di perpustakaan? Nah, jawabannya adalah kita memakai cara yaitu jumlah. Ada kata jumlah berarti bisa kalian tambah ya. Berarti ditambah. Jadi 281 dan 226 ditambah. Nah, ingat ratusan dengan ratusan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 1 tambah 6 berapa? Ya, 7. Ada 7. 8 tambah 2 berapa? 10. Ingat, nolnya di bawah, satunya di atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Jadi jawabannya 507 buku yang ada di perpustakaan. Nomor 2. Perhatikan soal cerita berikut. Di koperasi sekolah terdapat 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri dari 360 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Di situ soal ceritanya ada 2 kotak buku tulis yang isinya buku tulis. Nah, satu kotaknya ini saja sudah bergambar 2 kotak. Satu kotaknya ada 360 buku tulis. Ya, satu kotak sama masing-masing kotak ada 360 buku tulis. Nah, berapa banyak buku tulisnya jadinya? Nah, kalian bisa tambah. Jadi 360 tambah 360. Jadi ada 2 kotak, masing-masing 360. Kita tambah. Berapa? 0 tambah 0? 0. 6 tambah 6? 12. Ingat, yang belakangnya 2 di bawah, yang depannya di atas 1. Nah, 1 tambah 3? 4. 4 tambah 3? 7. Hebat semuanya. Jadi jawabannya 720. Jadi ada 720 buku tulis di semua kotak. Oke? Kita lanjut ke soal cerita nomor 3. Di lemari kelas terdapat 159 lembar kertas HVS. Selain itu, terdapat kertas folio dengan jumlah 70 lembar lebih banyak. Berapa banyak kertas folio dalam lemari? Nah, sudah akan baca ya. Kita sudah baca bersama soal cerita nomor 3. Di situ ceritanya ada 159 kertas HVS dan ada kertas folio 70 lembar lebih banyak daripada si kertas HVS. Jadi ada 159 dan folionya itu 70 lebih banyak. Nah, kira-kira berapa banyak kertas folionya? Kita belum tahu kertas folionya itu berapa. Kita cuma tahu folio itu lebih banyak daripada kertas HVS, lebih banyak 70. Nah, caranya adalah kalian jumlahkan. 159 ditambah 70 tambah ya berapa? 9 tambah 0 ya 9.
5 tambah 7, ya 12. Tambah 1, 1 tambah 1, 2. Jadi ada 229. Nah, gimana? Bisa kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Banyak kapur berwarna ada 113 batang. Kapur putih lebih banyak 33 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Nah, gimana? Tadi kita sudah membaca soal nomor 4. Sebenarnya ini hampir sama dengan soal nomor 3. Nah, di situ kapur berwarna ada 113 batang, ya. Kapur berwarna ada 113 batang. Nah, kapur putih lebih banyak 33. Tadi juga sama ya, sama yang folio. Kalau folio itu tadi sama HPS lebih banyak dari 70. Kalau ini lebih banyak 33 batang dari berwarna. Jadi putih itu lebih banyak 33. Tapi kalau yang tadi yang ditanya hanya folionya saja berapa. Nah, kalau ini yang ditanya kapur seluruhnya. Seluruh kapurnya itu udah berapa? Nah, kita harus cari tahu dulu kapur putihnya ada berapa, ya. Dengan cara gimana caranya nyari kapur putih? Sama seperti tadi nomor 3, cara mencari kertas folio ada berapa. Nah, di sini caranya yang pertama ada 2 kali. Ini ya, 113 ditambah 33. Ya. Jadi kita mencari kapur warna putih terlebih dahulu. Ada berapa sih kapur warna putihnya? Kita hitung. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 3, 4. 1 turun. Ingat ya, harus menyamakan ratusan, puluhan, dan satuan. Nih, kita menyamakan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan. Oke, sudah dapat. Ini adalah jumlah kapur putih. Kapur putih ya, tapi belum selesai perjalanan kita karena kita mencari kapur seluruhnya. Kapur berwarna dan kapur putihnya bergabung. Nah, kita kan sudah tahu kapur berwarna, kita sudah tahu kapur putih, berarti kita harus mencari yang nomor 2, yaitu kita mencari kapur seluruhnya dengan cara kapur berwarna 113, kapur berwarna kita tambah dengan 146. Nah, gitu caranya. Jadi kapur berwarna ditambah kapur berwarna putih. Oke? 3 tambah 6, 9. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 1, 2. Jadi semuanya ada 259. Jadi caranya berbeda dengan nomor 3, hampir sama, tapi di sini perjalanannya lebih panjang lagi. Oke, semoga kalian paham dengan soal-soal cerita penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal cerita pengurangan. Sekarang kita akan masuk ke halaman 138, yaitu soal cerita pengurangan. Nah, sekarang kita mulai nomor 1. Silakan kalian lihat soal nomor 1. Kapur tulis di lemari ada 126 batang. Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 35 batang. Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Oke, sudah kita baca tadi soal cerita nomor 3. Dan di soal cerita nomor 3 yaitu sudah tulis kapur tulis ada 126 di lemari. Jadi ada 126 kapur tulis di lemari. Terus dipakai 35. Jadi sudah dipakai 35. Nah, kira-kira kalau sudah dipakai berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Nah, 126 dikurang 35 berarti berapa sisa? Nah, sisa biasanya itu adalah pengurangan, ya. Jadi 126 dikurang 35 dikurang. Ingat, menyamakan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Oke, 6 kurang 5 1. Nah, 2 kurang 3 berapa? Ya, 2 kurang 3 kira-kira nggak bisa ya, karena di atas lebih kecil daripada yang di bawah.
ya, di atas ini lebih kecil angkanya daripada yang di bawah. Dan 2 juga, misalkan kalian punya permen 2, terus kamu kasih adik kamu 3, kira-kira bisa nggak bisa kan? Nah, berarti kamu harus meminjam. Oke, kamu harus meminjam, jadi 2 itu berubah jadi 12. Di sini Ustazah akan tulis angka 1 kecil ya. Tuh, Ustazah akan tulis angka 1 kecil lebih tebal. Jadi berubah jadi 12. Nah, 12 dikurang 3 sama dengan, ingat 3, 12, 11, 10, 9. Kita tulis 9. Nah, satunya gimana, Ustazah turun nggak? Enggak, satunya kan tadi sudah kalian pinjam. Nah, kalau kalian sudah pinjamin 1, berarti 1 kurang 1, 0. Berarti habis, nggak ada lagi. Berarti hasilnya adalah 91. Jadi sisa kapuran di lemari ada 91. Nah, sekarang kita perhatikan nomor soal cerita nomor 2. Di sekolah, Nina ada 137 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Berapa selisih siswa laki-laki dan siswa perempuan? Udah kalian baca ya soal cerita yang nomor 2. Nah, di sini Ustazah tulis lagi 137 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Berapa selisihnya? Selisih itu misalkan perbedaannya. Ada berapa kira-kira ya perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Kira-kira perbedaannya ada berapa ya? Nah, kalau ada kata selisih biasanya juga menggunakan pengurangan. Oke? 137 dikurang 117. Set. Kita kurangi, ingat ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 7 kurang 7, 0. Oke, habis. 3 kurang 1, 2. 1 kurang 1, 0. Berarti jawabannya ada 20. Ada 20 selisih dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Putu mempunyai 206 butir kelereng. Kelereng Tigor lebih sedikit 55 butir. Berapa banyak kelereng Tigor? Tadi kalian sudah melihat soal cerita nomor 3. Ini Ustazah tuliskan lagi. 206 ada kelereng Putu dan ada kelereng Tigor lebih sedikit 55. Jadi kelereng Tigor itu lebih sedikit 55 daripada kelerengnya Putu. Jadi lebih sedikit. Nah, kira-kira berapa kelereng Tigor? Nah, tadi lebih sedikit daripada kelereng Putu, lebih sedikit ya. Kalau tadi kan yang penyumbang lebih banyak, kalau sekarang lebih sedikit. Berarti kalau lebih sedikit kita kurangi 206 kurang 55 dikurang lebih sedikit atau perbedaannya 6 kurang 5 1, 0 kurang 5. Nah, di atas sama yang di bawah lebih kecil yang mana? Ya lebih kecil yang di atas. Kamu nggak, misalkan 0 kan nggak punya apa-apa, terus kamu kasih ke orang 5, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti kamu harus minjam jadi berapa? 1. Nah, udah tulis di sini angka 1 di sini ya, sudah tebalkan. Jadi angka jadi berubah menjadi angka 10 ya. 10 kurang 5 ya 5. Nah, nomor 2 turun nggak usah, nggak bisa karena nomor 2 itu tadi kalian ingat kan sudah dipinjam. Kebanyakan masih suka keliru. Sudah dipinjam jadi dicoret jadi angka 1. Satunya meluncur jadi 151. Jadi kelereng Tigor ada 151. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia soal cerita nomor 3 sudah kita selesaikan dan kita sudah menyelesaikan banyak soal-soal cerita dan semoga kalian paham ya. Cara mengerjakan soal-soal cerita. Jadi Ustazah ingatkan nih, kalau kalian mengerjakan soal cerita, alangkah lebih baiknya seperti Ustazah tadi. Ustazah kasih seperti ini nih, kasih rangkumannya atau kasih, kalau biasanya dibilang diketahui ya. Jadi kalian bisa
kalian bisa menghitung, bisa membayangkan sendiri atau menghitung sendiri ya. Jadi kalau kosakata kan biasanya panjang, terus kan pusing, ini apa sih ustazah. Nah, kalian bisa bikin ringkasannya seperti ini, jadi lebih memudahkan untuk kalian berhitung. Jadi kalian bisa tulis diketahuinya apa aja dan kalian bisa menulis berapanya, pertanyaannya itu apa. Jadi jangan sampai kalian keliru. Nah, itu soal cita biasanya, dan kalian harus benar-benar pahami apa yang kalian baca. Jadi kalau kalian sudah membaca, jangan sampai kalian membaca saja, tapi kamu juga harus memahami apa yang kamu baca. Oke, sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, dan semoga kalian lebih memahami lagi materi hari ini. Ingat, hari ini kita belajar apa? Kita belajar kalimat perintah tadi ya. Kita sudah kalimat perintah mencari kalimat perintah di lagu. Kita juga sudah membuat kalimat perintah dari sebuah gambar. Kita juga sudah melihat, tadi kita juga sudah tahu mengamalkan Pancasila sila keempat dan kelima di sekolah. Kita juga sudah menyelesaikan soal-soal cerita penjumlahan dan pengurangan, serta kita juga sudah mengetahui karya kreasi, yaitu gambar sketsa juga tadi kita sudah belajar ya. Nah, itu dia pelajaran hari ini. Ustazah sudahi. Setelah ini Ustazah akan kasih tugas ke kalian semua. Apa tugasnya? Dan kalian ingat, jangan malas-malasan untuk mengerjakan tugas, dan jangan merepotkan ayah bunda. Kasihan bundanya nanti pusing sama kalian kalau kaliannya tar dulu bunda, tar dulu. Lebih cepat kalian mengerjakan tugas, berarti lebih cepat kalian beristirahat. Jadi bundanya nggak usah marah-marah, kasihan bundanya ya anak ya. Kalian pasti anak yang soleh. Jadi kalau mau bertanya, kalau nggak mengerti boleh tanya ke ustazah langsung. Oke, ustazah sudahi video hari ini. Mari kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, murajaah. Sampai ketemu hari Senin. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.